Jawaban pertanyaan nomor 1 dari Ibu JJ Nurjana, apakah perkembangan mental anak saat ini bisa dipengaruhi oleh saat masa hamil? Sangat dipengaruhi, jawaban saya, berdasarkan berbagai riset dan juga literasi dari buku, bahwa ibu hamil mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap janin, baik untuk pertumbuhan fisiknya maupun perkembangan dari psikisnya. Detailnya ini biasanya saya ada session tersendiri ya Ibu, mungkin suatu saat nanti kita bisa ketemu di forum yang berbeda. Jawaban pertanyaan nomor 2 ini sudah saya jawab ya di forum live saya, Ibu yang kena yang interaksi intensif dengan pasien COVID dan hasilnya non reaktif. Sepertinya sudah saya Bu Sri Eti ini sudah saya jawab, ini yang nomor 2. Pertanyaan nomor 3, memberikan hukuman agar anak jera dari Ibu Yunika Ringgawardani. Saya tidak menyarankan Ibu untuk memberikan punishment atau dengan tujuan hukuman untuk memberikan anak jera ya. Jika kita berbicara tentang pengasuhan anak, model atau rule utama itu adalah orang tua. Jadi kalau anak cenderung emosional, maka saya selalu mengatakan ayo dong dilihat di rumah itu yang sering memberikan contoh emosional itu siapa. Apakah orang tuanya, kedua orang tuanya, ataukah ada anggota keluarga yang lain. Ini sangat berpengaruh karena anak memang mencontoh gitu ya, atau berhubungan dengan pola asuh mulai dari sejak dalam kandungan, kemudian proses waktu dia bayi seperti apa. Ini juga akan menjadikan bagaimana seorang anak itu mempunyai stabilitas emosi yang bagus. Nah ini ya, silakan coba dievaluasi sendiri. Dari situ kalau misalnya memang anak memang emosional, ya orang tuanya harus juga memberikan contoh yang seperti itu. Pertanyaan keempat dari Ibu Haryanti Ningtyas. Bu, izin tanya bagaimana cara mengatasi anak dalam home learning ini. Anak tanya ke kita bagaimana cara untuk mengerjakan soal, tapi setelah kita beritahu tidak diterima oleh anak. Jadi kita bilang ya sudah, pakai jawaban kamu. Tiap anak tidak percaya diri nanya lagi ke kita. Jadi emosi dan pada akhirnya pakai jawaban kita dan diberitahu malah meledak. Jadi tarik ulur. Iya. Mendampingi anak belajar pada masa pandemi ini yang sangat dibutuhkan adalah persiapan emosi dari seorang ibu, seorang ayah. Jadi kita yang harus mendampingi anak, kita juga harus jadi gini, kalau kita mudah terpancing emosi ya kita nanti yang akan membuat anak seperti itu. Persiapan emosi orang tua sangat dibutuhkan ketika mendampingi proses belajar anak. Sepertinya kemarin saya sudah share ya di materi saya bagaimana kita membuang emosi-emosi negatif yang ada dalam diri kita, kejengkelan kita sama anak, kejengkelan kita dengan situasi seperti ini, silahkan dilepas terlebih dahulu. Jangan dilepas saat di hadapan anak dengan saat melihat reaksi anak seperti itu. Tapi kita punya waktu tersendiri untuk melepaskan semua hal-hal yang tidak nyaman yang kita alami. Nah itu kemarin sempat saya share ya di forum di live kemarin waktu di Zoom itu. Nah coba Ibu lakukan itu, kemudian lakukan juga olahraga untuk melepaskan perasaan-perasaan tidak nyaman itu. Karena apa? Perasaan tidak nyaman itu, ketika kita punya perasaan tidak nyaman, maka yang aktif adalah batang otak kita. Batang otak adalah batang otak itu berfungsi untuk ini ya, mengatur seluruh tubuh kita, gerak tubuh kita, baik yang otomatis atau yang kita sadari dan yang tidak kita sadari. Maka ketika kita emosinya lagi nggak bagus, otak itu fungsinya ada di batang otak itu, maka yang dilakukan adalah gerak tubuh. Silakan Ibu punya waktu tersendiri untuk melepas emosi negatif dengan cara yang sudah pernah saya share di live kemarin atau dengan olahraga. Jadi Ibu kalau memang pengen nyaman menghadapi anak, harus punya waktu tersendiri untuk membuat diri kita nyaman dengan melepas emosi negatif kita. Itu caranya. Pertanyaan kelima dari Ibu Siti Arifinarsi.
Bu mau tanya, anak ini tidak ikut di lingkungan umum, tapi anak malas kalau diajak main dengan temennya, sehingga jadi korban pukul dari teman itu gara-gara tidak mau diajak main. Apakah ini termasuk penyimpangan antisosial? Ya, anak itu, ini pertanyaan dari Ibu Siti Arifinarsih ya. Kalau anak sudah sulit untuk bergaul dengan temannya, pasti ada sebabnya. Di dunia ini kan ada sebab, ada akibat pasti ada sebabnya kan gitu. Ketika anak kita tidak mau bersosialisasi atau gabung dengan teman-temannya di lingkungannya, berarti ada apa? Pasti pernah mengalami hal yang tidak nyaman kan, seperti itu. Jadi kita harus cari tahu, ngobrol dengan dia kenapa, ada apa. Setelah tahu sebabnya, kita amati, mungkin dari anak tidak bisa ngomong, kita coba amati, kita coba cari informasi kan, seperti itu. Karena ini juga tidak bagus untuk perkembangan sosial anak. Ketika sudah ketemu, diajak ngobrol. Ketika diajak ngobrol itu, apapun reaksi anak, kita sebagai orang tua harus menerima apa adanya. Itu syarat mutlaknya. Kalau belum apa-apa anak ngomong, kemudian kita langsung counter dengan mengatakan itu salah atau langsung kasih nasihat, maka anak biasanya akan menghentikan apa yang dia ingin ekspresikan. Jadi apapun pada saat ngobrol, apapun ekspresi anak, apapun yang dikatakan anak, kita coba tampung dulu. Kalau sudah habis semua yang dia rasakan, baru kemudian kita peluk dia, kasih kenyamanan. Itu yang sangat penting. Masalah nasihat nanti dengan sendirinya, karena dia seperti yang saya bilang kemarin, bahwa akal kita akan berfungsi ketika kita dalam posisi nyaman. Dengan sendirinya potensi potensi ilahiyah kita sebagai anak itu akan muncul dengan sendirinya. Itu ya Ibu, jawaban dari pertanyaannya Ibu. Pertanyaan ke-6 dari Ibu Dewi Ayu Anggra ini mau bertanya, bagaimana agar sejarah masa lalu pengasuhan orang tua kita tidak kita turunkan kepada anak kita. Jawabannya, Ibu yang harus terapi. Tekniknya banyak, ya memaafkan, jadi semua apa yang kita lalui dari kita sebagai orang tua nih, yang pernah mendapatkan pengasuhan yang buruk dari orang tua kita, dari embahnya anak-anak kita, dari ayah ibu kita, maka semua pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman di masa lalu itu harus kita bereskan. Apa maksudnya Bu? Kita sudah berdamai. Caranya bagaimana? Salah satu caranya sama dengan yang sudah saya share kemarin. Kita masuk ke episode itu. Ketika masuk di episode itu muncul perasaan yang tidak nyaman, maka alihkan perasaan itu dengan coretan itu. Sampai rasanya lego. Nah, atau dengan menggunakan gerak tubuh seperti apa, Ibu bisa lari, Ibu bisa ini sambil mengingat hal-hal yang tidak nyaman itu. Apa sih yang menjadi problem itu? Kalau peristiwanya kan sudah berlalu, yang menjadi masalah adalah ingatan emosionalnya itu loh. Rasanya itu loh yang masih tidak enak. Nah, rasa ini yang ada di bagian otak kita, di amigdala, ada di jantung, kemudian ada di setiap sel dan DNA kita tuh ada. Dia akan muncul dengan sangat cepat ketika ada reaksi yang tidak ada rangsangan atau stimulasi yang mirip dengan masa lalu. Misalnya, kita dulu contoh misalnya pernah dikejar anjing. Saat ini ketika dia melihat anjing, kita sudah reaksinya tidak nyaman. Nah, kita dulu pada masa kecil diperlakukan seperti itu dengan ibu kita. Maka ketika melihat sosok kecil, nah itu ya, melihat suara anak-anak itu, kita bangkitlah kenangan masa kecil kita dulu. Dan itu terjadi dengan sendirinya. Maka apa yang harus dilakukan? Keluarkan rasa itu dengan sedikit demi sedikit. Lakukan itu seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, ke episode di masa lalu kita yang kita tidak nyaman. Memang ini butuh salah satu terapi sederhananya seperti itu. Ya, itu contohnya. Kalau bisa dilakukan, kalau enggak memang butuh bantuan profesional, memang seperti ini. Jawaban pertanyaan nomor 7 dari Santi Lapatau Bone. Apakah ada teknik cara mengasah otak anak yang emosional? Jawaban jawaban saya sama ya Bu ya, dengan pertanyaan Ibu Yunika tadi. Jawabannya seperti itu, seperti jawaban nomor 3. Terima kasih. Pertanyaan 8 ini sudah ada di pertanyaan nomor 6, diulang lagi ya, sama nomor 8.
Pertanyaan nomor 9 sama dengan jawaban pertanyaan dengan cara mengasuh anak yang emosional, sama dengan jawaban saya sama ya dengan pertanyaan nomor 3. Menghentikan ada lanjutannya, bagaimana agar bagaimana caranya menghentikan kegiatan anak yang kurang baik dengan tanpa bilang jangan atau tidak boleh. Diskusi, Bu. Ngobrol sama anak. Sampaikan usia anak berapa, kita bisa ngobrol. Kita tanya dulu, dia suka main itu tujuannya apa? Adik kenapa suka main itu? Kenapa sering dilakukan? Itu ditanya. Dengarkan dulu anak, sehingga kita tahu kenapa anak kita suka melakukan itu. Seringkali orang tua itu tidak mau mengetahui alasan atau sebab atau reason dari anaknya, dari perilaku yang ditimbulkan oleh anaknya. Wah, kalau ibu tahu nanti bisa terkejut loh. Loh, kok ternyata alasan dia begitu, kayak gitu ya. Kalau anak belum bisa jawab, kita coba tuntun anak. Kenapa? Kalau main itu apa sih yang dirasakan, Nak? Kayak gitu ya. Jadi kita tidak serta-merta langsung menurut kita itu jelek, langsung kita hapus, tidak seperti itu. Coba menghargai orang lain. Orang lain termasuk anak kita itu juga kita perlu menghargai kenapa dia melakukan itu. Nah, ini butuh cara. Caranya ya, oke, stop dulu emosi kita coba tanya kepada anak. Kalau memang anaknya bisa diajak ngobrol, kita diskusi. Baru kemudian kalau memang itu kita sudah paham dia maksudnya apa, kita sampaikan secara perlahan sesuai dengan usia anak. Ini loh, kalau menurut ibu, kalau menurut mama itu nggak baik. Kenapa, Nak? Kalau menurut mama itu begini, 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 begini. Nah, itu jawabannya seperti itu. Jawaban pertanyaan nomor 10 sama dengan pertanyaan nomor 9 yang barusan saya sampaikan. Bagaimana untuk mengatakan tidak boleh gitu ya. Ini banyak pertanyaan yang seperti itu ya. Melarang anak kayak gitu ya. Ini juga ada tadi pertanyaan nomor anak yang ngeyelan, kemudian biar perintahnya selalu diikuti. Nah, ini jadi intinya ibu dalam berkomunikasi dengan anak, berkomunikasi dengan anak, lepaskan dulu ego kita. Orang tua yang memiliki ego yang luar biasa biasanya juga karena memiliki pola pengalaman masa lalu di dalam pengasuhannya juga tidak nyaman. Seorang ibu, contohnya begini, seorang ibu yang sedang membentak, sangatlah yakin bahwa memang dia korban pembentakan di masa sebelumnya, gitu. Jadi kalau emosi kita sedang nyaman, kita punya ruang hati atau ruang jiwa yang begitu sangat luas, biasanya kita akan mudah untuk melihat atau merespon perilaku anak. Kita lebih banyak bisa memaklumi, kita lebih banyak bisa mendengarkan, kita bisa punya waktu untuk dialog dan bertanya kenapa sih anakku belum melakukan seperti ini, kenapa anakku melakukan seperti itu. Kita punya waktu, punya jeda untuk tidak emosional, untuk tidak marah-marah, untuk tidak reaktif ya. Sehingga kita bertanya, kenapa anakku seperti ini? Kita bisa melakukan dialog dengan anak. Syaratnya itu tadi, ego kita memang lepas dan emosi kita dalam posisi yang nol atau kita dalam posisi yang nyaman. Itu memang syaratnya. Kalau misalnya kita masih reaktif dan mudah tersulut dengan perilaku anak, berarti kita kan yang harus dibereskan. Bapak Ibu, anak-anak itu ibarat orang, itu melalui perjalanan awal. Jalan yang sedang ditempuh itu jalan-jalan yang awal. Dia dari tertati-tati, dari belajar berjalan, kemudian belajar untuk merespon alam semesta ini, belajar merespon keluarganya, teman-temannya, kemudian masyarakat di luar dirinya. Semua itu butuh belajar. Kalau kita sedikit-sedikit langsung judgement, hukuman agar dia jerah begini-begini, itu kan karena kita ini sudah terbentuk Bapak Ibu. Anak-anak itu belum terbentuk. Bukankah kita akan lebih bijak ketika kita membiarkan dia berproses sambil mendampingi, menunjukkan, oh kalau seperti itu menurut ibu begini, menurut kamu kenapa, Nak, gitu loh.
Yang seperti itu menurut kamu gimana? Pengalaman kita mengatakan itu nggak baik. Dari pengalaman kita, menyampaikan apapun tidak harus saklek, menyampaikan termasuk hukum syariah dan seterusnya, kita bisa sampaikan dengan cara yang baik. Rasulullah mengatakan kalau kita misalnya di umat Islam ya, Nabi itu juga mengajarkan juga bertahap sesuai dengan umurnya, karena semua anak itu berproses. Tolong orang tua jangan lupa sejarah bahwa kita ini juga berproses dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu seperti sekarang ini. Itu ya jawaban saya. Banyak yang bertanya seperti itu. Ya, saya lanjutkan pertanyaan nomor 11, permasalahan tentang HP ya. Permasalahan tentang HP ini boleh kalau misalnya memang anak sekarang ini mau tidak mau kan berinteraksi dengan HP. Sekedar tahu Bapak Ibu bahwa HP ini secara fisik, maksudnya HP itu sendiri memang sebenarnya punya efek yang jelek pada tubuh kita. Kalaupun misalnya anak sekarang ini mau tidak mau, saya juga mau tidak mau lebih intens untuk pegang HP, karena memang semuanya lewat online, semuanya lewat daring, kita mau tidak mau kan juga harus berinteraksi dengan HP. Maka harus ada imbangan, misalnya jam waktu yang diberikan. Terus yang kedua, kita juga harus melatih mata kita untuk melihat jauh, karena dengan HP kan kita melihat dekat terus ya. Yang ketiga, memang menjauhkan tubuh kita dari HP di waktu-waktu tertentu, misalnya saat kita istirahat, saat kita tidur, kita menjauhkan diri kita dari HP. Nah ini ya, itu salah satu tips. Tips yang lain Ibu bisa cari di literasi, misalnya di YouTube atau di Google. Ibu bisa lebih banyak ini, karena biasanya ini ada session tersendiri ya untuk masalah gadget ini. Terima kasih. Pertanyaan nomor 12, bagaimana anak pendiam, kemudian bagaimana untuk menceritakan, kemudian nomor 13 ini juga anak yang suka menjadi dan melakukan kegiatan aneh. Sama dengan pertanyaan tadi ya, gali, kita evaluasi, kita lihat apa sih yang menyebabkan anak saya seperti ini. Ya karena kita kadang-kadang mungkin interaksi dengan anak kurang, sehingga kita tidak tahu gitu ya kenapa apa yang terjadi sama anak kita secara detail kan itu. Kita cari tahu. Ibaratnya begini, ibu aja misalnya nih, orang jawabannya, kita sebagai ibunya aja nggak tahu anak saya kenapa seperti ini gitu ya. Bagaimana dengan orang lain? Kalau cari solusi mah gampang gitu ya. Tapi mencari tahu sebabnya kenapa anak begitu itu akan menjadi pembelajaran tersendiri, dan itu aspeknya bisa berkaitan dengan hal-hal yang lain kayak gitu. Kenapa anak saya menyendiri? Oh ternyata dia pernah dibully tuh sama tetangga. Terus kaitannya lagi, kenapa anak saya tidak kuat ketika cuma dibully seperti itu? Nah, ini juga. Apakah mungkin saya sebagai ibunya sering mengatakan dia nggak bisa, sering larang-larang, sehingga dia di depan temannya terlihat menjadi anak yang lemah? Banyak ibu yang akan bisa kita gali di situ. Karena semuanya itu akan ada sebabnya. Kenapa orang cuma dikatain gitu aja kok dia sampai lemah ya? Nah, ini berarti kita sudah membentuk anak kita menjadi orang yang tidak tangguh. Apa sih kita lakukan? Oh ternyata anak kita memang tidak pernah kita latih untuk mandiri. Anak kita memang biasa kita servis, kita layani, apa-apa kita yang mengerjakan. Anak anak tinggal tahu ini, anak tidak pernah kita latih untuk merasakan yang tidak enak dulu, misalnya kayak gitu. Nah ini banyak, akhirnya kita nanti bisa merembet kemana-mana. So, punya waktu tersendiri, mencoba untuk memahami anak, merenung sesaat, mencoba mengevaluasi, itu hal yang sangat bijak untuk dilakukan, sehingga kita tahu apa yang menjadi penyebabnya, dan itu biasanya efeknya sekali lagi bisa kemana-mana. Maaf ya, intermezzonya ada suara ayam di belakang saya. Terima kasih. Oke, 14, 15, kemudian 16, saya cara mendidik anak dengan baik tanpa harus mengomel. Ya ini kalau jadi gini, mengelola stres anak harus punya waktu untuk bergerak ya, bergerak bersama-sama dengan orang tua. Anak juga diajari cara melepaskan emosi yang positif seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Anak punya cara sehingga anak bisa lepas dari situasi yang tidak nyaman seperti sekarang ini. Kemudian anak
yang bila makan ingin bersama teman-temannya di era pandemi ini. Nah, semua juga baik komunikasi Ibu. Masalah seperti ini adalah kita komunikasi. Ketika orang tua untuk ngomong ke anak aja sangat sulit, ini kita yang harus evaluasi. Kenapa ya? Kalau aku ngomong sama anak, ujung-ujungnya anak nggak ngerti, nggak mudeng dengan, nggak nurut dengan apa yang kita omongkan. Sangat mungkin bahasa kita memang susah untuk diterima anak. Sangat mungkin juga ekspresi emosi kita yang juga sangat tidak nyaman. Banyak loh ibu-ibu yang ngomong ke anak aja susah karena bisa jadi waktu kecilnya dia juga diperlakukan dengan minim kata-kata oleh orang tuanya. Ini ya, ibu yang ngomong terlalu to the point membuat ibu yang beda ya, nyuruh anak makan misalnya, ayo dek makan, nggak mau, ya sudah kalau nggak mau makan. Nah seperti itu, beda. Kita harus punya teknik, harus pinter untuk ngomong ke anak. Itu harus ada teknik-teknik tersendiri. Teknik tersendiri mah kalau masalah seperti ini ibu bisa googling ya, cari di Google, cari YouTube. Itu sangat banyak sebenarnya masalah-masalah pembelajaran ini. Tetapi yang paling penting, ibu akan bisa melakukan teknik atau tips itu semua manakala emosi dia dalam keadaan nol, ego dia juga nol, dia sendiri dalam waktu yang dalam kelapangan jiwa, kelapangan dada, maka akan bisa menerima anak dengan segala kondisinya. Tapi kalau ibunya sendiri banyak tertekan, pekerjaan banyak, situasinya nggak nyaman di rumah segala macamnya, mau dikasih tips yang paling bagus pun akan sulit untuk melakukan. Nah ini ya, itu cara mendidik anak baik tanpa harus mengomel. Sama intinya ada di komunikasi yang sudah saya share tadi ya. Itu pertanyaan nomor 14, 15, 16. Kemudian pertanyaan caranya bagaimana agar tidak fear. Ya dilepas emosinya. Fear ini muncul kan karena tumpukan fear yang sebelumnya. Itu berdamai dengan fear itu. Kalau ibunya memang dulu adalah hasil dari program fear, ya maka begitu pula ke anaknya. Ayo mandi, kalau nggak mandi nanti sakit, nggak diajak itu. Sekarang disadari juga bahwa oh ini tidak bagus buat anak saya, dirubah kata-katanya. Ayo dia mandi biar adik kan cantik. Yang kita merubah diri, kita harus ada kesadaran untuk mau merubah dulu. Yang kedua, kita yang dulu seperti itu, kita juga harus berdamai dengan hal-hal yang seperti itu. Ini ya, fear-nya dirubah jadi apa? Jadi love, menyayangi anak itu tadi. Tetapi itu tadi, orang tahu teorinya, tetapi kalau dirinya sendiri masih banyak sekali uh, sisa-sisa atau sisa-sisa dari pola asuh lama yang didapat dari orang tua yang jelek, ya itu tadi akan sulit, sirkuitnya akan cepat sekali. Apa? Karena ingatan emosional yang bergerak begitu sangat cepat. Ya itu. Apa yang harus dilakukan? Seperti saya tadi yang saya terangkan, ya ibu harus mau terapi dirinya ibu sendiri, gitu ya. Ini pertanyaan nomor 18 sampai dengan 26 ini ya. Hampir semuanya mirip dengan apa yang sudah saya sampaikan di depan. Intinya komunikasi dengan anak. Ya, komunikasi dengan anak, apa yang dibutuhkan? Satu, ketenangan. Yang kedua adalah lepas dari ego. Kemudian yang kedua, apalagi yang dibutuhkan? Kesadaran bahwa kita sudah melakukan hal yang salah, bahwa dalam diri kita sudah tertanam ingatan-ingatan emosional akibat pola asuh yang dulu pernah kita dapatkan. Itu yang perlu kita lakukan. Yang berikutnya adalah kita harus mau mulai dari sekarang mencoba untuk berdamai atau mengeluarkan hal-hal yang tidak bagus dalam diri kita. Dengan apa? Kita berdamai dengan episode-episode itu, kemudian kita keluarkan, kita punya waktu untuk menerapi diri dengan olahraga, dengan gerak tubuh. Itu yang perlu perlu disampaikan. Nah, suatu saat mungkin Iksada bisa memfasilitasi ini ya. Gimana dong caranya kita untuk melepaskan itu? Nanti saya akan ajarkan teknik-tekniknya, teknik-teknik sederhana yang akan Bapak Ibu bisa lakukan untuk membersihkan program-program masa lalu atau pengasuhan masa lampau yang terpaksa harus kita ingat dan terpaksa menjadi ingatan yang tidak baik yang ternyata berpengaruh di masa sekarang. Nah, masalah bagaimana komunikasi dengan anak, bagaimana mengatasi anak, A itu semuanya ada di komunikasi. Dan seperti ini tadi caranya ya. Tekniknya seperti itu. Ibu kalau masalah tipsnya boleh tuh googling banyak banget, cari di YouTube banyak banget, tetapi akan percuma tips itu kalau Bapak Ibu secara emosi tidak mendukung. Nah ini
sama ikut parenting di mana-mana ABCD selalu ingat, tetapi ketika menghadapi kenyataan anaknya rewel, sekali dia masih oke, oke sabar, 2 kali sabar, 3 kali jebret, udah nggak sabar lagi marah. Kemudian terakhir, anak yang susah makan itu juga menjadi indikasi bahwa anak itu sedang dalam posisi tidak nyaman. Saya selalu mengatakan cek lagi ke ibu bapaknya, situasi rumahnya, situasi bapak ibunya. Itu ada kaitannya sekali dengan masalah psikis, masalah psikologis anak yang rewel makan ini. Ya, bahkan saya juga kalau masalah karena makan ini juga sangat berkaitan dengan berhubungan juga nanti dengan kecerdasan anak berikutnya, itu berawal dari makan juga. Anak yang bisa karena proses makan itu sendiri antara interaksi ibu dan anak itu luar biasa sekali Bapak Ibu, bukan sekedar kita masukkan makanan ke mulut anak kita, enggak. Di situ ada proses komunikasi hati, di situ ada proses komunikasi pancaran mata. Ini luar biasa sekali. Kalau ibunya di dalam, walaupun dia tidak bisa bicara, dalam hatinya banyak sekali menyimpan rasa marah, menyimpan sesuatu yang tidak nyaman dengan kondisi yang ada dalam dirinya, maka itu bisa dirasakan oleh anak. Makan itu proses kita berinteraksi dengan anak. Kalau dari awal anak belajar makan itu dengan proses didampingi seorang ibu yang memang dia dalam posisi tidak bahagia, biasanya sulit. Ya, gitu ya. Dan ada satu pertanyaan itu di terakhir ini, bagaimana teknik seorang bidan dalam menangani pasien yang wataknya keras? Nah, saya bukan seorang bukan bidan ya, wataknya keras ya. Kita yang harus lembut, terima, dengarkan itu, pahami bahwa orang itu memang kita sebagai pelayan ya, kalau dalam bidan itu kita sebagai pelayan ya, memang kita harus menerima apapun yang dilakukan oleh pasien kita. Kalau kita juga keras ya, kita juga nggak nyaman. Nah, biasanya nih ya, kalau orang mudah terpicu dengan orang yang berwatak keras, sesungguhnya dirinya juga keras biasanya. Nah, atau dia sering mendapatkan atau melihat perlakuan keras itu, yang kemudian ingatan emosionalnya sangat tidak nyaman ketika berhadapan dengan orang yang keras. Nah, itu ya. Next time deh kita bikin forum, mungkin Iksada bisa memfasilitasi, kita akan coba ini ya. Kok bisa sih Bu seperti ini, seperti itu? Karena apa yang pernah kita alami itu tidak hilang, semuanya itu masuk ke dalam diri kita. Nah, itu nanti ada penjelasannya seperti apa, kemudian cara mengurainya seperti apa, sehingga kita melihat peristiwa saat itu jauh lebih nyaman, tidak diganggu oleh ingatan-ingatan masa lalu kita. Begitu jawaban saya, terima kasih.